Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Shaimun wa shaimat rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk pada Ramadan yang ke-24. Insya Allah nanti malam kita masuk pada malam Ramadan yang ke-25. Kembali lagi kita harus terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti malam termasuk 10 malam yang terakhir. Dan termasuk malam yang ganjil, yang insya Allah mudah-mudahan ada peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita tetap berdoa kepada Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kita di 10 malam yang terakhir, yakni syahru itqu minan nar, yakni pelepasan dari api neraka. Shaimun wa shaimat rahimakumullah. Kemarin kita sudah bercerita tentang Allah menurunkan azab di satu kampung. Allah menurunkan balanya di satu kampung disebabkan karena orang-orang yang berada di kampung tersebut tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah. Tidak mau berterima kasih kepada Allah. Bahkan yang dilakukannya justru sebaliknya. Diberi nikmat oleh Allah tak bisa bersyukur. Bahkan melakukan perbuatan yang kufur. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan penduduk kampung tersebut. Shaimun wa shaimat rahimakumullah. Karena itu kemaksiatan yang dilakukan oleh perorang bisa jadi balanya, azabnya itu terkena pada dia sendiri saja. Tidak merebak kemana-mana. Tetapi apabila kemaksiatan, apabila kemungkaran, apabila yang dilakukannya termasuk bagian dari yang dilarang oleh Allah, dia melakukannya dengan terang-terangan, dia melakukannya secara terbuka. Tidak ada orang yang mencegahnya. Bahkan tidak ada upaya dakwah. Tidak ada upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada upaya watawasau bis sabri watawasau bil haq. Untuk dijalankan agar penduduk di kampung-kampung tersebut benar-benar taat kepada Allah. Maka yang terjadi adalah Allah akan menurunkan azabnya rata. Baik pada orang yang tadinya soleh tapi tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak mau melakukan dakwah. Tidak mau saling nasihat menasihati. Masa bodoh terhadap orang yang melakukan kemaksiatan. Dia pun atau orang soleh tersebut terkena bala yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian terhadap fitnah, siksaan, balaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian secara khusus, tapi juga menimpa orang yang bukan zalim. Menimpa orang soleh juga. Ketahuilah bahwasanya Allah amat keras siksanya. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Maka tugas orang yang soleh, tugas orang yang bertakwa
bukan hanya meningkatkan ketakwaan secara pribadi saja. Tapi ada tugas yang lain. Tugas di mana dia harus membetulkan masyarakatnya. Tugas di mana dia harus membetulkan negaranya. Tugas di mana dia harus membetulkan termasuk keluarganya. Supaya semuanya taat kepada Allah. Supaya semuanya patuh terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi zat yang diriku di tangannya, kata Rasul, demi Allah, kalian harus menyuruh orang lain berbuat kebajikan dan mencegah orang lain dari berbuat kemungkaran. Jika itu tidak kalian lakukan, maka Allah sungguh akan menjatuhkan balaknya, azabnya di kampung di mana orang-orang yang soleh diam terhadap kemaksiatan, sedangkan kemaksiatan merajalela. Kemudian ketika jatuhnya bala atau azab dari Allah itu, orang-orang pun berdoa, "Ya Allah, ya Allah." Fala yustajabu lakum. Allah tidak menerima doa kalian. Karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kewajiban. Dakwah merupakan kewajiban. Saling nasihat menasihati untuk menetapi kebenaran dan kesabaran itu kewajiban, bukan masa bodoh. Kenapa? Karena memang kita ingin kebaikan bersama. Bukan kebaikan satu orang. Bukan kebaikan dua orang. Tapi kebaikan keluarga-keluarga. Kebaikan kampung-kampung. Kebaikan seluruh negeri-negeri. Supaya semuanya taat pada Allah. Dan bergembira dengan perintah dan larangan Allah. Karena itu hati-hati terhadap kemaksiatan yang merajalela. Sedangkan orang soleh tidak mampu melakukan apapun. Diam 1000 bahasa. Ini yang dapat menjatuhkan bala dari Allah terhadap pelaku maksiat ataupun orang soleh yang diam saja. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Apabila zina dan riba sudah nyata-nyata merebak di satu kampung, maka sungguh mereka telah menghalalkan untuk penduduk negeri itu, untuk diri mereka, azab Allah yang pasti diturunkan. Zina dan riba merebak di satu kampung, kemaksiatan merebak, maka mereka sudah menghalalkan azab Allah dijatuhkan di kampung tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya Rabb, beri kami kekuatan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk berdakwah, teguhkan iman kami. Mudah-mudahan kami adalah orang-orang yang mampu untuk melaksanakan perintah dan larangan-Mu, termasuk mengupayakan dakwah amar ma'ruf di tengah-tengah umat supaya semuanya menjadi baik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.